Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Di sini saya Anggun Afriana dengan NIM 1232660 dari kelas RB. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas farmasi industri, yaitu tentang kelemahan dokumentasi produk kembalian dan sistem penyimpanan sediaan farmasi terhadap efektivitas penarikan produk. Ditinjau dari tinjauan CPOB bab 10 dan CPKB bab 11. Kasus ini berdasarkan Jurnal Sains Medicina 2025 dan Jurnal Biopharmaceutical Tropis 2020, dan kami dari kelompok 10. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 2 orang, dengan saya sendiri Anggun Afriana dengan NIM 060 dan Yuliani Kristiana dengan ujung NIM 015. Latar belakang dari kasus tersebut adalah industri farmasi PT Pharma Sejahtera menerima laporan resmi dari beberapa distributor terkait pengembalian produk sirup batuk anak yang telah beredar di pasaran. Pengembalian produk tersebut dilakukan setelah ditemukan adanya perubahan warna pada sediaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap mutu dan stabilitas produk selama proses penyimpanan dan distribusi. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena produk ditunjukkan untuk pasien anak, sehingga aspek keamanan dan kualitas harus terjamin. Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa seluruh produk yang dikembalikan berasal dari satu batch produk yang sama dan telah didistribusikan ke beberapa wilayah pemasaran. Luasnya area distribusi meningkatkan potensi resiko menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan produk kembalian dan penarikan produk, khususnya terkait kelengkapan dan ketelusuran dokumentasi sesuai dengan ketentuan CPOB bab 10. Rumusan masalah di sini ada dokumentasi produk kembalian tidak terdokumentasi lengkap. Informasi penting seperti nomor batch sangat dibutuhkan. Saat diterima tidak dicatat secara lengkap dan sistematis sehingga menyulitkan proses penelusuran oleh unit mutu. Tidak terdapat formulir standar retur produk. Ketiadaan formulir baku menyebabkan pencatatan produk kembalian dilakukan dengan format yang berbeda antar unit sehingga data menjadi tidak konsisten. Yang terakhir yaitu perbedaan data jumlah produk kembalian antara gudang dan QA. Ditemukan ketidaksesuaian jumlah produk yang tercatat di gudang dan unit mutu yang menunjukkan kelemahannya rekonsiliasi dan pengendalian dokumentasi. Oke, selanjutnya itu kaitan jurnal dan CPOB bab 10. Yang pertama itu penanganan produk kembalian harus didukung oleh dokumentasi rinci, sistem pelacakan batch, keterlibatan aktif unit mutu, yaitu selanjutnya ketidaksesuaian CPOB bab 10. Yang pertama itu di bab 10.1 yaitu dokumentasi tidak menjamin keterlacakan, yaitu selanjutnya bab 10.7 catatan tidak lengkap dan tidak segera dibuat, yaitu selanjutnya bab 10.15 dokumentasi distribusi tidak mendukung recall cepat. Dampak dan analisis akar masalah. Yang pertama itu dampaknya proses recall menjadi lambat. Yang kedua, resiko produk bermasalah masih digunakan pasien. Yang ketiga, potensi temuan mayor saat inspeksi BPOM. Selanjutnya itu darah root cause, yaitu SLP, dokumentasi retur tidak spesifik. Yang kedua, kurangnya pemahaman SDM terhadap CPOB bab 10. Yang ketiga, sistem distribusi QA tidak terintegrasi. Yang terakhir yaitu dokumentasi masih manual. Yang selanjutnya itu adalah solusi korektif dan preventif. Yang pertama itu corrective action, itu adanya karantina seluruh produk retur, yaitu investigasi tertulis oleh QA dan rekonsiliasi data distribusi dan retur. Yang terakhir itu penundaan rilis dan batch sejenis. Selanjutnya ada preventive action. Yang pertama itu pembuatan formulir standar retur dan recall. Yang kedua itu pengendalian penomoran dokumen. Yang ketiga penyimpanan arsip 2-5 tahun. Dan yang terakhir adalah integrasi sistem distribusi QA atau disebut juga batch tracking. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya Yuliani Kristiana. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yuliani Kristiana Murni Siombing dengan NIM 123260015 dari kelas RB. Di sini saya akan membuat presentasi
yakni dengan judul Kelemahan Dokumentasi Produk Kembalian dan Sistem Penyimpanan Sediaan Farmasi terhadap Efektivitas Penarikan Produk, tinjauan CPOB bab 10 dan CPKB bab 11 berdasarkan Jurnal Sains Medicina 2025 dan Jurnal Biopharmaceutical Tropis 2020. Dari latar setelah dilakukan penelusuran terhadap produk bermasalah dan sistem dokumentasi penarikan, perlu diperhatikan bahwa permasalahan mutu produk tidak selalu muncul pada tahap akhir distribusi, dan salah satu faktor penting yang berperan sejak awal adalah penyimpanan sediaan farmasi. Penyimpanan yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan penurunan mutu produk secara bertahap sebelum produk sampai ke tangan pasien. Berdasarkan evaluasi penyimpanan obat di fasilitas kefarmasian, ditemukan bahwa penerapan sistem penyimpanan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan CPKB. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi penataan obat yang belum optimal dan juga pemisahan status obat yang kurang jelas serta pengendalian suhu dan kelembapan yang belum dilakukan secara konsisten. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas dan mutu obat selama masa simpannya. Dan juga terdapat kaitan penyimpanan dengan mutu produk itu ialah penyimpanan yang tidak sesuai standar dapat berdampak langsung pada mutu sediaan farmasi. Ketidakterkendalian kondisi penyimpanan beresiko menyebabkan perubahan fisik maupun penurunan stabilitas obat, sehingga produk yang tidak lagi memenuhi persyaratan mutu. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan pada tahap penyimpanan dapat menjadi awal munculnya produk bermasalah di tahap distribusi. Terdapat juga dampak dan analisis akar masalah. Pada dampak, ada 3 poin, yakni penyimpanan obat yang tidak sesuai standar berpotensi menyebabkan penurunan produk sebelum digunakan oleh pasien. Lalu, ada produk yang mengalami penurunan mutu dapat memicu pengembalian dari distributor dan meningkatkan kebutuhan penarikan produk dari peredaran. Dan yang ketiga, kondisi ini memperbesar risiko terjadinya beban tambahan sistem dokumentasi dan recall sebagaimana diatur dalam CPOB. Dan analisis akar masalahnya terdapat 4 poin. Poin pertama, SOP penyimpanan belum diterapkan secara konsisten sesuai prinsip CPKB. Yang kedua, pengendalian suhu dan kelembapan ruang penyimpanan belum optimal. Yang ketiga, pemisahan status obat layak pakai, karantina, maupun rusak belum jelas. Dan yang keempat, kurangnya pemahaman SDM terhadap pentingnya penyimpanan dalam menjaga mutu produk. Upaya untuk perbaikan dan pencegahannya itu yakni menerapkan sistem penyimpanan yang sesuai dengan prinsip CPKB. Upaya yang dapat dilakukan antara lain penataan obat berdasarkan jenis dan status, pemisahan obat layak dan juga tidak layak pakai, pengendalian suhu, serta kelembapan ruang penyimpanan, dan penerapan sistem FIFO ataupun FEFO. Penerapan penyimpanan yang baik berperan sebagai langkah pencegahan utama agar produk tetap memenuhi persyaratan mutu. Kesimpulan yang didapat yakni dokumentasi merupakan kunci utama dalam menjamin efektivitas sistem penarikan produk bermasalah. Kelemahan dalam pencatatan dan keterlacakan dapat menyebabkan proses recall berjalan lambat dan meningkatkan risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu oleh pasien. Namun, permasalahan produk bermasalah tidak hanya berkaitan dengan tahap penanganan dan juga dokumentasi, tetapi juga dipengaruhi oleh penyimpanan dan juga penyimpanan sediaan farmasi yang tidak sesuai standar yang berpotensi menurunkan mutu produk secara bertahap sehingga menjadi pemicu terjadinya pengembalian maupun penarikan produk. Oleh karena itu, penerapan penyimpanan yang baik sesuai prinsip CPKB dan dokumentasi yang konsisten sesuai CPOB bab 10 merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi. Keduanya berperan melengkapi menjaga mutu produk, melindungi keselamatan pasien, serta memastikan pemenuhan persyaratan Good Manufacturing Practices secara menyeluruh. Berikut daftar pustaka yang kami dapat untuk menarik kesimpulan dari kedua judul tersebut. Sekian dari pemaparan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.